Hey yo yo yo, ketemu lagi dengan Dokter I. Semoga tetap sehat dan semangat. Karena hari ini kita akan jalan-jalan dan ngobrol soal kesehatan. Topik kali ini kita akan membahas soal asam urat. Asam urat sangat menyengsarakan, apalagi waktu serangannya. Dia itu menyerang sendi-sendi kita. Kadang bisa menyerang di jempol kaki kita, jempol tangan, pergelangan kaki, pergelangan tangan, jempol tangan, bisa kena di bahu, di lutut, di mana-mana dia bisa kena sebenarnya. Karena dia itu menyerang sendi-sendi yang besar, sendi-sendi yang mempunyai cairan sendinya. Karena asam urat itu adalah salah satu jenis protein yang tajam. Yang tajam bentuknya seperti jarum dan dia akan tertimbun di dalam cairan sendi. Makanya dia bisa menyebabkan peradangan di situ. Peradangan itu maksudnya merah, bengkak, sakit, panas. Nah, itu adalah tanda-tanda peradangan yang kalau terjadi sangat-sangat mengganggu aktivitas kita. Yang pertama, asam urat ini sebenarnya tanda evolusi manusia yang kurang baik. Karena bentuk protein-protein asam urat ini tidak bisa dikeluarkan oleh ginjal kita secara sempurna. Ini ya bentuk evolusi manusia tadi itu. Sehingga banyak tertumpuklah di dalam darah dan di dalam sendi. Juga ini adalah faktor keturunan. Luar biasa faktor keturunan. Kalau kedua orang tuanya mengalami asam urat, anaknya cenderung mengalami asam urat juga. Bukan hanya menurunkan kemampuan ginjal mengeluarkan asam urat, juga gaya hidup sangat mempengaruhi asam urat ini. Sehingga kalau orang tuanya sering makan makanan yang tinggi asam urat, tinggi protein, maka anaknya juga cenderung memiliki gaya hidup seperti itu, seperti orang tuanya. Jadi keturunan itu bisa dibagi dua sebenarnya. Menurunkan kemampuan tubuhnya, menurunkan kelemahan atau kemampuan tubuhnya, dan juga menurunkan gaya hidup. Kan anak-anak itu selalu meniru apa yang dilakukan orang tuanya. Bahkan sampai dewasa, bahkan dari lahir sampai mati dia akan meniru orang tuanya. Cenderung, tidak semua. Kemudian asam urat. Mengapa ada serangan asam urat? Serangan asam urat itu terjadi kalau kadar asam urat sangat tinggi dalam darah dan dia menumpuk di dalam sendi. Mengapa nomor satu? Karena makanan. Luar biasa makanan. Bahkan ada ungkapan bahasa Inggris itu, you are what you eat. Jadi kita ini seperti apa yang kita makan. Kalau kita makan yang bersih-bersih ya, tubuh kita juga akan bersih, akan terhindar dari penyakit. Tapi kalau kita makan yang kurang sehat, ya tubuh kita akan merespon dengan beberapa gejala yang bisa ditimbulkan. Sederhana deh, kalau kita makan rujak terlalu banyak, ya karena di situ ada asam, ada manis, ada pedas, ada buah-buahan yang belum matang, ya pasti sakit perut. Jadi jangan heran juga sebenarnya. Dok, saya mencret karena makan rujak satu tempat besar, 1 kilo, mangga 10 biji. Ya, pasti karena makan. Perhatikan makan itu ya kembali normal lagi. Dan makanan yang membuat kita tinggi asam urat, pertama, makanan yang mengandung banyak protein. Misalnya kacang. Kacang apapun, kacang tanah, kacang hijau, kacang merah, kacang yang apapun lah, kacang-kacang yang kita konsumsi itu tinggi protein. Kedelai, tahu, tempe itu juga tinggi protein. Dan kalau kita makan itu sebenarnya bukan melarang makan. Cuman kalau makan kacang hijau yang direbus bermangkok-mangkok, ya pasti tidak sehat. Cuman tadi, kalau ada asam urat, coba kurangi.
Bukan cuman kurangi, bahkan bisa kita eh, hindari makanan yang kacang-kacangan tadi. Yang berikut juga jeroan, bagian dalam dari hewan. Itu juga mengandung banyak protein yang bisa meningkatkan asam urat. Hati ayam, limpa, paru, babat, ya tentu saja itu makanan yang enak-enak. Ya selain protein juga, jeroan hewan, jeroan daging itu mengandung banyak sekali kolesterol, sehingga jangan sampai sudahlah terkena asam urat malah kolesterol tinggi lagi. Kembali lagi seperti kacang juga, bukan berarti kita berhenti makan sama sekali, kita hanya makan sayur bening saja, tidak juga. Boleh makan dengan jumlah yang cukup lah. Sebenarnya kita tahu takaran mana yang cukup untuk tubuh kita. Tidak perlu menunggu dokter bicara, tidak perlu tunggu pemeriksaan darah dulu, tidak perlu medical check up dulu. Ya kita sendiri sebenarnya sudah tahu sebenarnya apa yang diperlukan tubuh, apa yang tidak disukai tubuh, apa yang harus dihindari, apa yang harus ditingkatkan. Kita sudah tahu semua sebenarnya. Dari pengetahuan kita dari SD bahkan kita sudah diajari mana makanan yang sehat, mana makanan yang kurang sehat harus dikurangi. Kita tahu kok. Kemudian tadi ya kadang-kadang ya kita lepas kontrol saja. Cuman dalam kesadaran kita mengerti, oh ini terlalu banyak kita makan, oh ini harus saya kasih kurangi, ya begitu. Yang berikut, kalau sedang bengkak, merah, panas di sendi karena asam urat, yang pertama kita lakukan kompres dengan air dingin boleh, dengan air biasa boleh. Artinya kita menyamankan dengan suhu, perubahan suhu itu dari sendi-sendi yang sedang memerah itu, yang sedang radang itu. Yang berikut kita minum obat anti nyeri. Obat anti nyeri bisa dibeli bebas. Tetapi obat anti nyeri ini tidak boleh diminum rutin, tidak boleh diminum jangka panjang, tidak boleh lebih dari dosis yang diberikan. Jadi anti nyeri ini bolehlah kita beli, minum 1 hari, besoknya kunjungi dokter untuk dapat dosis yang tepat untuk anti nyeri ini. Jadi jangan kita minum anti nyeri terlalu lama, karena akan mengganggu lambung dan banyak sekali kejadian yang lambungnya berdarah karena anti nyeri terlalu banyak. Jadi jangan juga minum rutin dan jangka waktu yang lama. Yang berikut, kalau lagi serangan itu tidak perlu minum obat penurun asam urat saat serangan itu. Karena kalau lagi serangan itu asam urat kita lagi tinggi. Kalau kita minum obat anti asam urat, allopurinol misalnya yang banyak diminum itu, dan asam uratnya tiba-tiba turun secara drastis, bengkaknya makin parah, sakitnya makin parah. Jadi tidak boleh minum penurun asam urat saat serangan asam urat terjadi. Mungkin sekitar 3-5 hari bengkak itu akan hilang, sakit itu akan pergi, tentu dengan diet juga, tentang pantang makan yang tinggi protein itu tadi. Makan banyak serat, dia akan membantu pengeluaran asam urat. Kemudian setelah serangan berakhir, pergilah ke dokter. Untuk apa? Untuk mengatur dosis penurun asam urat, pengontrol kadar asam urat dalam darah, sehingga serangan itu tidak terjadi lagi. Kalau kita biarkan dia tinggi terus, maka dalam 2 minggu lagi dia akan serangan lagi, 1 bulan lagi dia akan serangan lagi, sehingga kita perlu mengontrol kadar asam urat di dalam darah dengan minum obat yang rutin. Tetapi dosisnya itu akan diatur oleh dokter. Diperiksa dulu berapa asam uratnya, misalnya 8 atau 7 atau 9, bahkan ada yang 14. Itu akan dosis obat itu akan diatur sesuai dengan hasil pemeriksaan itu.
Jadi tidak semerta-merta kita minum, beli sendiri, dosisnya tidak diketahui, tidak tercatat dengan baik, lalu kita minum. Juga kadar asam urat ini akan menurun sesuai dengan pola makan kita, pola makan dan obat rutin kita. Dia akan turun. Dengan diet saja, dengan diet sederhana itu akan sangat-sangat membantu penurunan kadar asam urat. Dok, tapi saya takut minum obat asam urat jangka panjang. Ya, jangan takut. Karena dosis yang sudah diatur oleh dokter itu ya aman. Karena kita juga belajar gitu. Kita memberikan terapi tidak dengan perasaan, tidak dengan kira-kira seperti ini, kira-kira seperti itu, tidak. Kita memberi obat itu sesuai dengan keilmuan kita, sesuai dengan kebutuhan pasien, sesuai dengan kondisi tubuh kita masing-masing. Jadi obat yang diberikan oleh dokter itu cocok dengan individu pasien yang diberikan obat. Jadi jangan takut. Kemudian asam urat ini ya banyak sekali lah terjadi masyarakat, tapi jangan mendiagnosa sendiri juga, karena pemeriksaan laboratorium sangat menentukan apa yang terjadi pada pasien ini. Oke, saya kira itu saja obrolan kita di jalan menuju tempat kerja tentang asam urat ini. Semoga kita terhindar dari asam urat. Semoga pola makan kita semakin baik. Semoga kita lebih rajin untuk mengecek diri kita di dokter. Itu saja. Jangan lupa subscribe. Tinggalkan pertanyaan di komen. Dan jangan lupa tetap sehat dan tetap semangat. Oke.